Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Ya, kita berjumpa lagi kali ini di acara Tanya Jawab bersama Ustadz Husein Alatas, masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Rasil, kita membaca Al-Fatihah dulu. Ini sekalian untuk Indonesia yang hari ini dirgahayu menyambut kemerdekaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri yang penuh berkah ya. Kita doakan. Baik, pertanyaan pertama datang dari Ibu Ina di Karawang. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan mengenai hukum rajam yang dikisahkan di surat Yasin ayat 18. Apakah hukum rajam sudah ada sebelum Islam dan bagaimana setelah Islam sudah menyebar dan eksis? Yang qala inna tatayyarna bikum la in tantahu lanajmanakum wa la yasamanakum minna adzabun alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, itu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna Neza, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan asing yang cukup lama menjajah negeri kita, menjarah kekayaan kita, mengendalikan pemerintahan negeri kita untuk kepentingan mereka, menjadikan rakyat kita sebagai pekerja-pekerja rodi pada perkebunan mereka. Semua ini betul-betul menodai kehormatan bangsa kita, apalagi yang mayoritas beragama Islam, dan Islam menolak segala macam bentuk perbudakan, menolak segala macam bentuk penjajahan. Oleh karena itu Islam dalam menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah umat manusia sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menjajah bangsa yang lain, dan tidak mengangkat senjata kecuali apabila mereka dianiaya, apabila mereka diperangi. Maka sewajarnya apabila mereka diperangi untuk mengangkat senjata, kemudian memasuki negeri-negeri yang mereka kalahkan, bukan dalam rangka untuk menjajah negeri tersebut, bukan pula untuk memaksa penduduknya masuk ke dalam Islam atau memperbudak mereka. Karena Islam datang untuk memerdekakan umat manusia dari segala macam bentuk penjajahan. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh Ibu Ina di Karawang. Ina di Karawang. Berkaitan dengan hukum rajam. Pertama-tama saya menjawab pertanyaan Ibu bahwa dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan hukum rajam bagi seorang penzina yang telah berumah tangga. Kalau kita membuka ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hukuman zina, baik untuk mereka yang belum berumah tangga maupun yang telah berumah tangga, kita jumpai yang ada hanyalah firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang wanita yang berzina, demikian pula pria yang berzina, apabila terbukti mereka melakukan perbuatan mereka dengan 4 saksi sebagaimana diterangkan pada ayat berikutnya, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Ini ayat yang dengan tegas memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemimpin kaum muslimin untuk menghukum wanita dan pria yang berzina apabila terbukti perbuatan mereka dengan 4 saksi sebanyak 100 kali cambukan. Tapi apabila seorang menuduh orang berzina tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang adil, terpercaya, maka yang dikenakan hukum bukan yang dituduh berzina, malah yang menuduh berzina. Tujuannya untuk menjaga kehormatan kaum muslimin agar jangan kehormatan dengan mudah dicabik-cabik, dijadikan sebagai bahan candaan yang akhirnya mencederai kehormatan saudara kita dan menimbulkan kebencian permusuhan di tengah-tengah umat manusia. Islam menjaga agar kita betul-betul menjaga kehormatan saudara kita sebagaimana kita menjaga kehormatan kita. Oleh karena itu hukuman zina baru dijatuhkan apabila terbukti dengan 4 orang yang saksi, yang adil. Adapun berkaitan dengan ayat yang memerintahkan untuk merajam, melempari perzina yang telah berumah tangga hingga mati, tidak terdapat dalam Al-Quran. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Ada satu riwayat yang diriwayatkan mengatasnamakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatasnamakan beliau sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya tidak takut dikatakan menambahkan sesuatu ke dalam Al-Quran, saya akan membacakan ayat rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Uslubnya pun tidak menarik sama sekali. Kalau kita letakkan di dalam surah-surah Al-Quran, uslub dari yang dinamakan ayat rajam ini tidak akan masuk ke dalam apa? Ke dalam Al-Quran. Karena uslubnya betul-betul ganjil dan aneh dibandingkan ayat-ayat Quran yang lain. Jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu, asy-syaikh wasy-syaikhah, di sini menggambarkan orang yang sudah tua. Mestinya kalau orang yang sudah berumah tangga, mestinya mereka mengatakan ats-tsayyibu wat-tsayyibatu. Di sini asy-syaikhu wasy-syaikhatu, kalau mereka berzina, farjumuhuma albattah, rajam mereka. Dalam riwayat tersebut Sayyidina Umar mengatakan bahwa ini ayat rajam ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata menghilang dari Al-Qur'an. Oleh karena itu sebahagian ulama mengatakan bahwasannya ayat rajam ini ayatnya dihapuskan tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap Ini hukum rajam berdasarkan ayat ini ada, tapi ayatnya sendiri dihapuskan. Ini yang amat mengherankan.
Ini yang amat mengherankan. Kenapa mengherankan? Mengapa hukuman zina sebanyak 100 kali cambukan tercatat dalam Al-Quran, sedangkan yang lebih berat tidak ada? Nah, kalau kita menjalankan hukuman ini, apakah kita tidak termasuk dari orang yang melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu? Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak miliki dasar ilmunya. Lalu mereka mengatakan ada hadis-hadis yang meriwayatkan bagaimana Nabi pernah memerintahkan untuk melakukan rajam. Riwayat-riwayat ini merupakan riwayat ahad, bahkan riwayatnya pun simpang siur. Terjadi ittirab dalam riwayatnya. Bukan merupakan riwayat yang mutawatir. Yang mengherankan, Mas Krisna, yang mengherankan, ternyata hukum rajam ini yang tidak terdapat dalam Al-Quran terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Terdapat dalam kitab Perjanjian Lama pada beberapa ayat baik dalam surat Imamah dan lainnya yang menyebutkan tentang hukum rajam, di mana pria wanita yang berzina dilontari dengan batu di depan rumah mereka. Tapi tidak terdapat dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah berarti Allah lupa? Yang lebih ringan disebutkan hukumannya, yang lebih berat tidak disebutkan. Lalu kenapa hukumnya ada sedangkan ayatnya telah dihapuskan? Apa dasar semua ini? Allah selalu memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu atas dasar ilmu. Sedangkan kembali kepada riwayat, semua ini merupakan dugaan. Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang sifatnya dugaan. Yang datang dari Allah merupakan ilmu kebenaran yang pasti yang datang dari pemikiran manusia, riwayat manusia yang tidak terjamin kebenarannya masuk dalam kategori adh-dhann. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia ini hanya mengikuti dugaan. Sedangkan dugaan tidak mungkin selaras, sejajar kedudukannya dengan apa? Dengan kebenaran. Al-Quran merupakan kebenaran yang pasti, sedangkan riwayat ini merupakan dugaan. Nah, kalau kita kembali kepada Kepada dari surat Yasin 18. Nah, berkaitan dengan apa yang terdapat di surat Yasin, ayat tersebut tidak sama sekali menjelaskan hukum rajam, tapi sebaliknya justru mereka-mereka yang mendengarkan dakwah para rasul yang datang kepada mereka mengancam untuk merajam para rasul. Bukan hukuman yang diterapkan oleh seorang rasul pada pelaku zina, tapi mereka mengancam. Jadi sebetulnya rajam ini merupakan ancaman yang sering dilakukan oleh siapa? Oleh musuh-musuh para nabi, musuh para rasul yang membawa kebenaran, yang mengajak mereka untuk Untuk beriman kepada Allah. Mereka mengatakan lain lam tantahu, kalau kalian tidak menghentikan dakwah mereka, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun adzim. Maka kami akan merajam kalian dan kalian akan terkena azab yang amat pedih dari kami. Jadi bukan hukum Allah, bukan hukuman yang ditangani oleh seorang rasul atau seorang nabi, justru ancaman yang keluar dari mulut orang-orang kafir terhadap pembawa kebenaran. Jadi tidak pernah sekalipun kita mendengar satu ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan hukum rajam. Hukuman tersebut hanya terdapat dalam riwayat. Kalau orang merasa bahwa ini benar, silahkan dia menelannya, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak mau melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dasar bukti yang benar. Nah, pada saat ini memang hukum ini kan tidak dijalankan. Tidak terdapat pemerintahan yang menjalankan hukuman zina, baik bagi orang yang belum berumah tangga maupun yang telah berumah tangga. Ini merupakan merupakan pembicaraan dalam dalam dataran diskusi untuk mencari kebenaran. Nah, saya pribadi bersama sebagian ikhwan menolak keberadaan hukum rajam karena tidak terdapat
dasar-dasarnya dalam Al-Quran, sedangkan yang disebutkan dalam hadis riwayat tersebut tidak jelas, terdapat ittirab ya dalam riwayatnya, dan menimbulkan pertanyaan di hati kita, mengapa hukuman yang lebih ringan terdapat dalam Al-Quran sedangkan yang berat atau yang lebih berat tidak terdapat. Saya ingin membawa bukti yang lain buat siapa? Buat para pendengar sekalian, agar mereka betul-betul merasa bahwa yang disampaikan ini bukan hal yang diada-adakan, tapi memang berdasarkan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Pada ayat 25, dari suratun Nisa. Pada ayat 25 dari suratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa saja di antara kalian yang tidak mampu untuk menikahi al-muhsanatil mu'minat, wanita-wanita yang merdeka dari kalangan orang-orang yang beriman. Dia tidak mampu, tidak punya secara ekonomi untuk menikahi wanita-wanita merdeka. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka kalian dibolehkan menikahi wanita-wanita yang statusnya sebagai milkul aiman. Itu wanita yang tidak merdeka, yang menjadi milik kalian. Menikahi, kalau seorang laki-laki memiliki seorang hamba sahaya, dia dibolehkan untuk menggauli. Begitu dia memiliki anak, si wanita ini statusnya langsung merdeka. Merdeka langsung. Tapi kalau dia menikah dengan wanita yang statusnya hamba, dia nggak perlu mas kawin, karena milik dia kan. Dia beli, ya. Setelah wanita ini bersih, ya, dari sisa-sisa hubungan dengan apa pemilik sebelumnya, kalau dia menggauli wanita ini hingga mendapatkan anak, maka wanita ini merdeka. Bila tuannya menggauli, maka orang lain tidak boleh menggauli dia. Kecuali kalau tuannya melepaskan. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan wanita yang menjadi wanita hamba sahaya yang menjadi milik orang lain, di saat dia menikahi wanita ini, si wanita melahirkan anak, si anak tidak merdeka statusnya, menjadi milik tuannya. Karena status wanita ini apa? Yang menjadi ladang tidak merdeka. Oleh karena itu Islam tidak menganjurkan laki-laki untuk menikahi wanita yang statusnya sebagai hamba sahaya, bukan karena merendahkan dirinya, tapi agar anaknya yang lahir tidak terjebak dalam perbudakan. Tapi kalau seorang laki-laki memiliki hamba sahaya lalu dia menggaulinya hingga mendapatkan anak, itu akan membuat si wanita terlepas. Ini merupakan jalan untuk meninggalkan kebiasaan perbudakan yang berlangsung di tengah-tengah bangsa Arab yang mengikuti tradisi Romawi dan Persianya. Karena bangsa Arab, bangsa yang kecil pada saat itu, tidak berperadaban, ya. Mereka terkagum-kagum menyaksikan apa yang berlangsung di peradaban Romawi maupun Persia, di mana orang memiliki sekian banyak budak menunjukkan status dan prestis. Nah, orang-orang kaya di negara Arab juga melakukan hal yang sama. Jahiliyah. Datang Islam, Islam memberantas perbudakan. Jadi kalau seandainya kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka, silahkan menikahi hamba-hamba sahaya kalian yang beriman. Yang menjadi milik kalian mesti milik saudara kalian. Kemudian, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu mengenai iman kalian. Ba'dukum min ba'din, sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Baik yang statusnya budak maupun merdeka, semua adalah keturunan ayah ibu yang sama. Cuma sebahagian dari kalian nasibnya, ya, nasibnya sebagai seorang budak. Di luar kemauan dia, dia lahir dalam keadaan apa? Diciptakan oleh Allah sama dengan yang lain. Cuma nasib akibat kezaliman sebahagian manusia, status sebahagian wanita menjadi apa? Menjadi hamba sahaya. Padahal agama tidak membolehkan hal tersebut. Tapi di saat Islam memberantasnya, tidak langsung mengatakan lepaskan budak kalian. Karena mereka merasa mereka beli dengan harta mereka.
Fankihuhunna biidzni ahlihin. Nikahi mereka dengan seizin pemiliknya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan ajar mereka, artinya mahar mereka dengan cara yang ma'ruf. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Itu muhsanat, mereka digauli dengan jaga dengan apa? Dengan tujuan untuk menjaga kehormatan mereka dan kehormatan laki-laki yang menggauli. Ghaira musafihat, bukan hubungan perzinaan di luar perkawinan, wala muttakhidati akhdan, atau menjadikan sebagai wanita simpanan di luar perkawinan. Dulu orang bilang sama level ya. Jadi tidak kawin tapi kumpul bersama, kumpul kebo lah istilahnya. Wala muttakhidati akhdan. Jadi menikahi mereka, menggauli mereka bukan dengan tujuan berzina atau menjadikan wanita simpanan tanpa perkawinan ya. Tapi betul-betul memang melalui ya, ijab dan kabul dengan tujuan untuk menjaga kehormatan masing-masing. Fa idza uhsinna, lihat ini yang berhubungan dengan pembicaraan kita tadi. Fa idza uhsinna, kalau mereka telah apa? Telah menjadi wanita muhsanah di sini maksudnya telah berumah tangga. Telah berumah tangga. Fa idza uhsinna, apabila status mereka dari gadis ya, atau dari sendiri menjadi wanita yang berumah tangga, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab, maka hukuman yang dijatuhkan mereka separuh hukuman wanita merdeka. Separuh hukuman wanita merdeka. Jadi apabila hamba sahaya ini yang sudah berumah tangga berzina, maka hukuman yang dijatuhkan separuh hukuman wanita yang merdeka. Nah, kita berbicara sekarang mengenai hukuman wanita yang merdeka. Wanita merdeka berumah tangga, kemudian berzina. Kalau hukumannya mati, rajam, bisa nggak dihukum setengah mati? Nggak bisa. Ada nggak? Kalau mati nggak ada setengah mati. Yang ada 100 kali cambukan bagi wanita yang merdeka, berarti dia 50. Jadi jelas sekali pada ayat ini, ya, menjelaskan bahwa hamba sahaya apabila telah berumah tangga, hukumannya adalah separuh hukuman wanita merdeka yang berumah tangga. Kalau wanita merdeka 100 kali cambukan, maka dia 50 kali cambukan. Kalau hukumannya rajam hingga mati, tidak ada hukuman setengah mati. Tidak ada sama sekali. Yang bisa dibagi, yang terhitung. Betul enggak? Jadi jelas melalui ayat ini, bahwasannya ayat rajam tidak ada, hukuman rajam pun merupakan satu hal yang tidak dibicarakan Al-Quran. Adapun yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar pernah meriwayatkan ayat rajam, ini kebohongan atas nama Sayyidina Umar. Masa ayat Quran untuk menetapkannya melalui kabar satu orang, berita satu orang. Quran harus ditetapkan secara mutawatir. Nah, kalau betul-betul ayat Quran, tidak mungkin Nabi lupa untuk mencatatnya dalam Al-Quran. Nah, ini bahagian dari kebohongan-kebohongan yang diada-adakan untuk mengacau balaukan pemahaman kita. Jadi kalau dalam kitab perjanjian lama terdapat hukuman rajam, dalam Quran tidak ada. Kita bertanya-tanya, apakah hukuman rajam pada perjanjian lama sebagai hukuman karena keingkaran Bani Israel, ataukah kebohongan yang dimasukkan dalam kitab tersebut? Kita mengatakan wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam Quran tidak ada. Hukum rajam tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya. Nabi ya, juga apa? Tidak pernah menyatakan tentang hukuman rajam ini secara mutawatir. Adapun berkaitan dengan riwayat ahad, ya, hukum yang amat penting ini tidak mungkin sama sekali ya, dapat kita laksanakan kecuali berdasarkan bukti-bukti riwayat yang dapat meyakinkan kita. Kalau tidak, kita takut beri di hadapan Allah, kita berani mengada-adakan sesuatu tanpa dasar kebenaran. Ini merupakan tanggung jawab yang besar. Sebetulnya hukuman zina 100 kali cambukan kalau ditegakkan di depan umum, saya yakin pasti orang akan takut berzina. Cukup dengan 100 kali cambukan. Karena ini betul-betul memalukan di depan orang banyak. Ditegakkan hukuman tersebut, niscaya orang akan berhati-hati. Nah, perkawinan pasti akan lebih apa? Lebih apa? Lebih terjaga ya. Lebih terjaga dan lebih mudah untuk dilakukan. Dan insya Allah mereka tidak akan memasang mahar tinggi-tinggi. Kan yang membuat perkawinan berat ini sebenarnya bukan perkawinan ijab kabulnya. Maharnya.
Maharnya sama ecek-ecek dan tetek bengeknya itu yang bikin sesek orang. Oleh karena itu kenapa Nabi mengatakan yasiru wala tu'assiru. Permudah, jangan bikin sulit. Basyiru wala tunafiru. Kita umat Islam nggak menjalankan. Akhirnya kita memperberat proses perkawinan sampai membuat akhirnya orang jauh dari perkawinan, dekat dari perzinaan. Maka umat Islam, ya, bapak ibu ini punya andil besar dari perzinaan yang terjadi di tengah-tengah pemuda-pemudi kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Iwan. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak penemu besar dalam bidang teknologi ditemui oleh orang Yahudi, seperti mobil, listrik, Google, Facebook, dan film-film berkualitas, semua yang buat adalah orang Yahudi. Apakah berarti dengan secara kodrat Yahudi lebih unggul atau bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sebetulnya tidak dikaitkan dengan suku maupun bangsa. Sebagai contoh lah, kita tahu dalam bidang IT, India itu luar biasa berkembangnya. IT dan perkembangannya di India itu amat-amat luar biasa. Banyak ahli-ahli IT yang lahir bermunculan dari mereka. Kita saksikan kemajuan teknologi di Jepang sebagai contoh. Mereka bukan bangsa Yahudi. Begitu pula kemajuan teknologi yang berlangsung di Korea, Cina. Artinya kemajuan ini tidak dikaitkan dengan suku maupun bangsa. Tapi tergantung apa? Tergantung kepada pendidikan dan kepedulian pemerintahan terhadap anak bangsanya. Indonesia sebagai contoh, apabila pemerintah dan departemen pendidikan kita betul-betul mempersiapkan pendidikan yang baik buat anak bangsa, di mana pendidikan tidak sulit untuk dijangkau oleh mereka. Mereka tidak menjadikan para murid, siswa maupun mahasiswa sebagai sapi perahan untuk mencari keuntungan. Dan semangat ini betul-betul tertanam dalam hati anak bangsa kita, di mana orang peduli terhadap pendidikan. Dan terbangun semangatnya di tengah-tengah mereka, niscaya akan bermunculan mufakir, ya, tenaga ahli dalam bidang sains, dalam bidang apa? Dalam bidang teknologi, ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi sayangnya, kita semua sama-sama tahu bagaimana anggaran pendidikan untuk bangsa kita. Kemudian kita saksikan juga kesulitan orang-orang kita untuk memasukkan anak mereka karena biaya pendidikan. Kita saksikan kebutuhan kita akan dokter-dokter spesialis dalam berbagai macam bidang. Jumlah mereka tidak mencapai rasio dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Myanmar, negara yang miskin, yang tertinggal dibandingkan Indonesia. Jumlah dokter spesialis mereka dibandingkan dengan kita, ya, yang jauh lebih maju sebelumnya, kita amat tertinggal. Sekarang sebagai contoh, kalau seandainya kita menghitung berapa jumlah dokter spesialis jantung dalam bidang aritmia, mungkin setiap 20 juta, satu dokter. Sedangkan di Myanmar setiap 500.000 satu dokter. Ini sebetulnya juga tidak mencapai rasio. 500.000 belum mencapai rasio. Tapi di Indonesia satu dokter aritmia di hadapan 20 juta bangsa kita. Pada saat COVID kita saksikan bagaimana kebutuhan kita akan dokter. Tapi pemerintah selama ini dan Departemen Pendidikan menutup pintu bagi apa? Bagi anak-anak kita yang ingin masuk menjadi dokter. Apalagi dengan biaya yang cukup berat. Mengakibatkan apa? Pada saat mereka menjadi dokter, mereka merasa mereka bukan orang-orang yang harus bekerja secara sukarela. Mereka merasa bahwa mereka apa? Mereka bayar. Masa diminta untuk kerja sukarela? Padahal mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar, bahkan sampai terkadang miliaran. Jadi tidak dapat kita menyalahkan mereka yang mengambil dan memasang tarif tinggi-tinggi, tidak mau bekerja dengan sukarela, karena mereka merasa mendapatkan semuanya dengan biaya yang cukup besar.
Tidak terdidik jiwa mereka untuk apa? Untuk betul-betul memiliki kecintaan terhadap pengabdian, karena mereka belajar tidak menjumpai guru-guru yang mengabdi, yang betul-betul mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang mengabdi. Sebagai contoh Mesir, dibandingkan Indonesia, kekayaan kita jauh, luas negeri kita juga lebih luas dibandingkan Mesir. Berapa jumlah sungai kita dibandingkan sungai di Mesir? Satu sungai di Mesir, sungai Nil. Tapi berapa jumlah sungai kita? Kekayaan hutan kita, kekayaan tambang kita, sumber daya manusia kita. Seharusnya kita mampu untuk mencetak sarjana-sarjana yang qualified, yang bisa menandingi Jepang, menandingi India, menandingi juga Korea. Korea kan belum lama ini masih tertinggal di belakang kita. Datang ke Indonesia pada saat pertandingan sepak bola dulu tahun 70-an, Anniversary Cup Football Turnamen, mereka celangak-celinguk menyaksikan apa? Kemajuan Indonesia. Termasuk Malaysia yang magang di negeri kita selama sekian lama. Sekarang keadaan terbalik. Malaysia maju melompat, ya, sedangkan kita justru mundur ke belakang. Pertamina banyak menggunakan tenaga-tenaga asing, sedangkan Petronas, ya, Petronas justru apa? Betul-betul memberdayakan tenaga-tenaga ahli mereka. Bukan berarti bangsa itu tidak cerdas. Berapa banyak ilmuwan kita, tenaga ahli kita yang tidak mampu diserap oleh Indonesia. Karena perusahaan-perusahaan kita, apalagi perusahaan milik negara, tidak suka orang yang pandai, yang pintar, yang jujur. Karena mereka tidak akan mampu berkhianat. Tapi mereka justru tidak menyerap tenaga-tenaga ahli ini, akhirnya tenaga-tenaga ahli diserap oleh apa? Oleh pihak asing. Padahal mereka belajar dengan biaya yang cukup tinggi, seharusnya kita manfaatkan. Tapi ternyata diserap oleh pihak asing. Di Mesir sebagai contoh. Mesir negara yang tertinggal. Tapi mereka membuka pintu untuk setiap pemuda-pemudi yang ingin masuk ke kedokteran atau masuk dalam bidang sains, tanpa harus membayar sepeser pun uang. Yang penting angka mereka memenuhi syarat. Begitu mereka menghadapi ujian akhir, ditanya apa tujuan, ya, atau katakan pendidikan apa yang mereka akan masuki setelah mereka lulus. Perguruan tinggi apa yang mereka pilih. Mereka mengajukan pilihan masing-masing. Mereka tidak harus keliling membawa map masuk datang ke sekolah-sekolah, tidak. Cukup mereka menuliskan permintaan mereka, nanti sesuai dengan angka mereka, ya, mereka diberikan pilihan. Mau masuk katakan engineering, atau masuk kedokteran, atau masuk sains, tergantung angka mereka. Ada angka di bawah itu untuk ekonomi, pokoknya. Bila angka mereka terpenuhi, walaupun seorang satpam, anak satpam, akan masuk. Walaupun anak seorang presiden, kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan mampu untuk masuk di sekolah yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau mereka ingin masuk, masuk ke sekolah yang berbayar, seperti American University. Adapun sekolah-sekolah yang tidak berbayar, mereka menetapkan aturan angka sekian untuk jurusan ini, angka sekian untuk jurusan ini. Oleh karena itu, anak-anak yang berasal dari orang-orang tua, dari kalangan bawah begitu banyak yang duduk pada posisi-posisi strategis. Kita kalau masuk ke sebuah apartemen di Mesir, apartemen besar, kita jumpai di bawah tuh nama-nama dokter yang praktek begitu banyak. Lantai sekian, flat ini dokter fulan, spesialis-spesialis. Bahkan Mesir mengirim dokter-dokter mereka untuk praktek di mancanegara, termasuk di seluruh negara Arab, kebanyakan dokter Mesir. Dari Al-Azhar atau mana? Dari Al-Azhar, dari Cairo University, dari Ain Sham. Jadi mereka di Mesir, dengan profesi mereka sebagai seorang dokter, di mana biaya pembayaran untuk dokter itu murah sekali. Hingga mereka tidak mampu untuk apa? Untuk memiliki rumah dengan profesi mereka. Nah, mereka biasanya dikirim ke luar negeri, bekerja setahun, 2 tahun, di sana mereka bekerja, mereka menerima imbalan yang cukup baik untuk mereka membangun rumah mereka. Bahkan yang belum berumah tangga mempersiapkan. Jadi mereka dikirim ke negara Arab dulu, ke Libya, ke Saudi Arabia, ke Emirat Arab, bahkan guru-guru yang mengajarkan, ya. Guru-guru yang mengajarkan kedokteran di negara-negara Arab dan pendiri-pendiri berasal dari Mesir. Jadi bagaimana Mesir dengan segala kekurangannya mendidik anak bangsanya tanpa biaya, bahkan kendaraan dan transportasi. Setiap pelajar dia bisa naik metro, tram, naik bus, ya, dengan kartu yang mereka bayar cuma 3,5 dulu, 3.500
Untuk 1 bulan mereka mengendarai kendaraan. Jadi mereka naik tram, naik metro, cukup tunjukkan kartunya, tidak perlu harus bayar sama sekali. Jadi untuk anak, ya, anak yang ingin belajar, dan ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang Mesir, tapi berlaku juga untuk orang asing yang belajar di sana. Jadi jangan dikaitkan kemajuan ini dengan apa? Dengan suku ataupun bangsa, persis seperti zaman dulu. Orang-orang Belanda menanamkan image di hati bangsa kita bahwa bidang pilot itu tidak cocok untuk orang Indonesia yang pendek-pendek dan kecil-kecil. Cocok untuk orang Eropa. Hingga orang-orang Indonesia sudah minder untuk masuk dalam bidang tersebut. Tapi ternyata pilot-pilot kita terbukti banyak yang lebih pandai dibandingkan pilot-pilot apa? Asing. Sebagai contoh, orang kalau naik pesawat Garuda yang dikendalikan oleh pilot-pilot kita, itu pada saat landing maupun take off smooth, lembut. Tapi kalau kita naik pesawat-pesawat, katakan Boeing yang dimiliki oleh Amerika, yang jadi pilot orang Amerika, waktu turun terasa keras, waktu naik pun demikian. Betul-betul. Sampai mereka memuji pilot-pilot apa? Pilot-pilot Indonesia, sampai mereka mengatakan Boeing diciptakan oleh Amerika, tapi pilot yang pandai yang mengendarainya adalah orang-orang Indonesia. Itu merupakan fakta. Orang-orang kita lebih smooth. Kita naik pesawat, waktu naik itu pelan, tanpa sama sekali guncangan yang berat. Termasuk orang-orang Saudi Arabia bisa menjadi pilot di saat apa? Naik gerabak-gerubuk yang luar biasa. Tapi orang kita naik seperti nggak ada beban sama sekali. Begitu pula pada saat landing, dengan smooth landing, penumpang tidak merasakan sama sekali apa? Tidak merasakan beban. Jadi omong kosong yang mengatakan apa? Bahwasannya satu bangsa ini ya, mereka lebih cerdas dari bangsa yang lain. Tergantung pendidikan dan lingkungan. Kemudian kita bertanya, katakan kemajuan dalam bidang teknologi yang dikelola oleh Zionis. Apakah sebetulnya seluruhnya merupakan produk mereka? Tidak. Cuma mereka memperalat, menggunakan tenaga-tenaga ahli dari berbagai macam suku dan bangsa, tapi yang tampil ke depan mereka. Di depan mereka. Seperti dalam peperangan, jenderal berbintang tidak perang di bawah. Yang perang siapa? Prajurit. Tapi yang dapat penghargaan? Ya, jenderal ya. Yang mendapatkan penghargaan jenderalnya. Begitu pula Yahudi dengan kekuatan ekonomi mereka, kekuatan ekonomi mereka, media mereka, mereka berhasil betul-betul membangun image yang kuat tentang kekuasaan mereka, tentang hegemoni mereka. Tapi sebetulnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan mereka adalah kebanyakan non-Yahudi. Banyak tenaga-tenaga ahli dari negara Arab, termasuk dari negeri kita, yang bekerja ya, di perusahaan-perusahaan asing pada kedudukan yang amat strategis. Kedudukan yang amat strategis. Ada pemimpin rumah sakit terbesar di Amerika termasuk yang memegang orang Suriah. Kemudian juga ahli-ahli, contohnya ahli-ahli bedah syaraf ya, yang terdapat di Jerman, orang yang berasal dari Iran. Tapi kalau kita dalam lingkungan yang tidak mendukung, juga pendidikan-pendidikan yang tidak mengarahkan, yang tidak mendapatkan dukungan yang kuat, jangan harap akan lahir orang-orang yang pandai. Jadi Indonesia ini ya, tidak akan bisa menumbuhkan ilmuwan-ilmuwan, teknolog-teknolog, saintis-saintis, fisikawan-fisikawan yang canggih, kecuali kalau betul-betul merubah sistem pendidikan yang ada dan membangun, mensosialisasikan semangat pendidikan terhadap rakyatnya. Setiap anak betul-betul apa? Dipanggil untuk belajar. Sebagai contoh, kita bicara mengenai Iran dianggap seolah-olah apa? Seolah-olah Syiah. Dari manapun juga kemajuan kita harus belajar. Kita saksikan Iran itu. Pada masa-masa Syah Iran, pendidikan itu monopoli untuk kalangan-kalangan yang dekat dengan kekuasaan. Sampai pembangunan jalan pun demikian. Di daerah-daerah yang pro kepada kerajaan, mendapatkan perhatian. Rakyat banyak yang hidup dalam kesusahan, jadi kesenjangan begitu besar. Semenjak terjadi revolusi, terjadi perubahan, itu pendidikan berkembang dengan pesat. Hingga walaupun Iran diboikot selama sekian lama, tapi pendidikan maju pesat, berkembang, perlombaan dalam bidang matematik, perlombaan dalam bidang ini, perlombaan dalam bidang ini, dengan hadiah yang cukup besar. Begitu pula perlombaan menghafal dan mempelajari Al-Quran. Tapi Indonesia coba, yang kita dengar berpacu dengan melodi, betul nggak?
sampai orang IAIN berhasil menang. Sekolah IAIN jebolannya menang dalam perlombaan berpacu dalam melodi. Jadi tergantung apa yang digandrungi, apa yang terbiasa. Nah, di tengah-tengah kita, sebagai contoh humor aja, dagelan humor itu subhanallah menjamur di semua wilayah, termasuk di wilayah dakwah Islam, ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya dakwah dengan humor, dengan canda, dengan bahkan kata-kata yang tidak senonoh. Ini akibat dari pendidikan lingkungan yang tidak sehat. Jadi bukan karena mereka lebih pandai, tapi kebetulan mereka menghargai pendidikan. Oleh karena itu ketika Israel mulai hijrah, orang-orang Yahudi hijrah ke Palestina, sedikit demi sedikit. Ketika mulai mereka membangun negara Israel pertama, mereka belum memiliki gedung-gedung. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun sekolah dan universitas di padang terbuka. Yang pertama mereka dirikan pendidikan. Karena mereka tahu dengan pendidikan ini, ya, pekerjaan sedikit bisa menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan orang yang bekerja keras tapi tanpa pendidikan. Sebagai contoh, kuli-kuli kasar dengan alat-alat besar, mana yang lebih cepat? Alat besar. Nanti kalau orang mengangkut pasir, katakan 1000 ton dengan jumlah 1000 orang, mana yang lebih cepat dengan satu alat besar? Alat besar. Alat besar. Begitu juga dalam bidang pertanian. Begitu juga dalam bidang yang bermacam-macam, dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan bisa menghasilkan pekerjaan dan hasil yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Mereka menyadari hal ini, bahwa tiang satu peradaban pemerintahan yang kuat adalah pendidikan. Oleh karena itu mereka memulai dari pendidikan. Kalau kita tidak, sampai saat ini kita tidak melihat bagaimana pemerintah lingkungan betul-betul menghargai, mendukung pendidikan. Walaupun kita mau mendidik anak kita, tapi lingkungan tidak mendukung. Biaya cukup besar. Akhirnya yang bapaknya tamat sekolah SMA, untuk masukkan anaknya sampai SMA itu berarti luar biasa. Betul tidak? Ini merupakan fakta. Jadi tidak berkaitan dengan suku maupun bangsa, karena bangsa-bangsa di luar Yahudi kita saksikan banyak yang lebih maju, sebagai contoh Jepang, Korea, yang baru maju belakangan ini. Demikian pula Taiwan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Bagia di Pasar Minggu. Assalamualaikum Ustaz Husin. Mohon pencerahan tentang surat Ali Imran ayat 130 soal masalah riba yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la itu ya. Jadi begini, berkaitan dengan riba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyikapi dan menanggapi fenomena riba di tengah-tengah bangsa Arab, Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana tidak mengharamkan riba, ya, secara apa? Secara drastis. Karena kita tahu bahwasannya riba ini dikendalikan di tangan pelaku-pelaku ekonomi. Betul enggak? Pada saat Islam menyampaikan dakwahnya, kalau dari mulai pertama menyerukan agar mereka tidak melakukan transaksi ribawi, agar mereka meninggalkan riba dalam seluruh katakan perekonomian mereka, kita tahu semua ini perintah akan sia-sia. Larangan dan perintah ini akan sia-sia. Kenapa? Karena yang menjadi pelaku ekonomi mayoritas orang di luar Islam. Sedangkan jumlah orang Islam masih amat sedikit. Di Mekah hanya beberapa gelintir orang. Di Madinah walaupun umat Islam cukup besar, tapi yang memegang kendali ekonomi orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kalau tidak, maka perintah dan larangan akan menjadi sia-sia. Betul tidak? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan fenomena riba yang merajalela, yang membuat akhirnya orang-orang harus menggadaikan rumah mereka, menggadaikan ternak mereka, ada yang menggadaikan diri mereka, bahkan menggadaikan diri mereka. Umat Islam minoritas, orang-orang yang mampu dari kalangan mereka tidak banyak. Pada saat itu kita kenal orang seperti Utsman bin Affan, ya, seorang yang punya kemampuan.
Abu Bakar, Umar termasuk orang-orang, tapi bukan berarti orang yang berlebihan. Mereka-mereka ini yang berperan untuk memberikan dukungan, tunjangan bagi orang-orang yang masuk ke dalam Islam, membebaskan orang-orang yang terkena budak. Tapi sebagian umat Islam di Mekah pada saat itu mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menanggapi persoalan riba ini secara bertahap, pertama-tama Allah Subhanahu wa taala menyindir. Mengingatkan bahwasannya riba ini merupakan hal yang tidak baik. Sebagai contoh dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun." Belum ada larangan. Apa yang kalian berikan dari harta kalian sebagai pinjaman dengan mengharapkan riba, riba yang tumbuh pada harta orang lain. Jadi riba ini mirip dengan benalu yang nempel pada sebuah pohon. Apa yang kalian keluarkan dengan mengharapkan pertumbuhan pada harta orang lain, dia tidak akan tumbuh di sisi Allah, tidak akan berkembang. Benalu kalau datang pada sebuah pohon, mematikan apa tidak? Semakin banyak benalunya akan semakin mematikan pohon tersebut. Begitu juga riba akan melumpuhkan usaha, di mana seseorang harus membayar keuntungan walaupun dalam keadaan rugi, sedangkan yang menaruh uang hanya minta keuntungan, tidak mau kerugian. Tidak ada keadilan. Tapi apa yang kalian keluarkan dalam bentuk zakat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, arti keridhaan Allah, orientasinya adalah Allah, bukan orientasinya dirinya dan hawa nafsunya, keuntungan pribadi, tapi dia bekerja dengan mengharapkan ridha Allah hingga tidak sayang baginya untuk berinfak memberi. Apa yang kalian keluarkan dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan membuat harta mereka berkembang dan berlipat-lipat di dunia apalagi di hari akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Imran larangan untuk memakan riba yang berlipat-lipat. Kalau seorang meminjamkan uangnya, katakan 100.000, dia mengenakan riba, katakan umpamanya 5.000 rupiah. Kalau dia terlambat membayar, jangan dinaikkan bunganya. Cukup sekali aja. Jangan dinaikkan ribanya. Apalagi mata uang mereka tidak mengalami inflasi. Karena mata uang mereka nilainya pada apa? Pada uangnya, itu emas dan perak. Kalau uang rupiah kita kan inflasi. Sekarang 1.000 nilainya sekian, besok turun. Apalagi tahun depan. Tapi kalau mata uang pada saat itu emas dan perak tidak pernah mengalami penurunan karena nilai uangnya pada apa? Jadi jangan kalian, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Wattaqullah, wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat dan bertakwalah pada Allah. Cukup tambahan ya. Yang kalian telah sepakati, jangan kalau terlambat membayar kalian tambahkan lagi. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Lalu Allah berkata, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung sukses dalam usaha kalian. Menguntungkan orang yang meminjamkan, menguntungkan juga orang yang menerima pinjaman. Tidak berat untuk apa? Melakukan pengembalian pembayaran. Kalau tidak mampu untuk membayar, tidak punya apa-apa, kerugian pada keduanya. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa riba ini pada orang-orang sebelum kalian telah diharamkan. Bahkan telah membinasakan orang Yahudi dan menjerumuskan mereka dalam laknat Allah. Pada surat An-Nisa, "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu." Dengan disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi. Fabidhulmin minal ladzina, karena kezaliman mereka, apa-apa yang tadinya halal dan thayyib kami haramkan untuk mereka sebagai hukuman. Jadi apa yang tadinya halal Allah haramkan bukan karena berkaitan dengan bahaya, tapi berkaitan dengan kezaliman mereka sebagai hukuman. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Juga disebabkan karena mereka berpaling dari jalan Allah dan menghalang-halangi orang juga dari jalan Allah.
wa akhdhihimur riba, dan mereka juga memungut riba. Wa qad nuhu anhu, padahal telah dilarang sebelum. Ini belum ada larangan untuk kaum muslimin, tapi apa? Tapi menjelaskan efek dari mereka mengambil riba, ya, mereka terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah umat Islam mengambil alih perekonomian dari tangan orang Yahudi, di mana kendali ekonomi berada di tangan mereka setelah mereka hijrah ke Madinah, mereka berdagang, mereka juga berhasil mengusir orang Yahudi yang tadinya merupakan hantu-hantu riba yang menyengsarakan rakyat Madinah, yang mengadu domba mereka. Di saat mereka terjerumus dalam perang, mereka akan butuh uang, butuh senjata kan? Akhirnya membuat mereka harus menggadaikan milik mereka. Semenjak orang Yahudi terusir karena kezaliman dan pengkhianatan mereka, persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin, ekonomi beralih ke tangan kaum muslimin. Pada saat itu turun larangan Allah secara total. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba sekecil apapun kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kalau kalian tidak mau menghentikan, maka Allah mengumumkan perang terhadap kalian dan Rasulnya. Fa'adhanu biharbin minallah wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, ambil modal kalian. La tadhlimun, kalian tidak merugikan orang lain. Wa la tudhlamun, dan kalian tidak dirugikan. Jadi modal silakan ambil, sedangkan bunganya tinggalkan. Oleh karena itu, begitu ayat ini Nabi langsung mengumumkan, Allah mengharamkan riba, dan riba yang pertama saya haramkan, riba paman saya Abbas. Dia berhak mengambil, dia punya apa? Modal, tapi bunganya diharamkan baginya. Jadi kita lihat Islam di saat menurunkan perintahnya maupun larangannya betul-betul disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kalau tidak, maka perintah dan larangan tersebut sia-sia. Ini bahagian dari pendidikan Al-Quran melalui hikmat apa? An-nasikh wal mansuh. Jadi nasikh dan mansuh ya, sebetulnya merupakan bahagian dari pendidikan Allah. Itu menurunkan ayat dan hukum secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan manusia. Nah, ini patut menjadi pelajaran buat kita. Sebagai contoh, anak bayi, kalau kita berikan pakaian buat dia sesuaikan dengan tubuhnya kan. Pada saat dia dewasa, nggak mungkin yang itu dia. Tapi pada saat orang tua kembali kurus ya, tubuhnya, hingga seperti orang remaja, pakaian disesuaikan lagi dengan kondisinya. Jadi hukum itu berkaitan, berhubungan dengan manusia sesuai dengan kemampuannya. Orang berpuasa, sakit dibolehkan berbuka. Orang sholat tidak mampu berwudu, tayamum. Tidak mampu bertayamum, tanpa tayamum dan wudu pun faqidut tuhrain boleh mengerjakan sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu menggerakkan tubuh dengan isyarat mata. Jadi kalau antum lihat, Islam betul-betul tidak menyusahkan umatnya. Ini pelajaran yang berguna buat kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Samsul, Pondok Rajak Cibinong. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar, mohon koreksi kalau saya salah, bahwa orang yang membunuh Khalifah Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum adalah seorang yang hafal Quran. Apakah itu benar Ustaz? Orang yang membunuh Sayyidina Umar adalah Abu Lu'lu'ah. Dia bukan seorang yang hafal Al-Quran, tapi seorang yang bagaimana? Bukan seorang yang hafal Al-Quran, seorang mu'alaf yang mengaku masuk Islam, padahal sebetulnya menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekafiran, seorang budak. Seorang budak, bukan seorang hafil Quran. Jadi banyak kadang-kadang orang suka mengada-adakan sesuatu, ya, mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Umar sebagai seorang hafid Quran. Ini semua merupakan hal yang tidak benar sama sekali. Jadi banyak hal-hal yang beredar di luar, tapi merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Terus? Baik, kemudian Ibu Rini di Bintaro. Ustaz, mohon penjelasan mengenai ad-dinu yusron. Agama itu mudah. Kemudian ad-dinu nasihat. Mohon penjelasannya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna dina yusrun. Inna dina yusrun. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah sebetulnya. Dan tidak ada orang ya, yang mempersulit, memberat-beratkan agama kecuali dia akan dikalahkan. Maksudnya apa?
Agama yang datang dari Allah ini mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Dalam suratul Hajj, ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama kalian ini kesempitan. Agama yang datang dari Allah mudah, disesuaikan dengan kemampuan manusia. Tapi yang membuat agama menjadi sulit ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah dan menyimpang. Sebagai contoh pada saat ini, umat Islam bukan maju dalam bidang pendidikan berkelahi masalah kunut, masalah jabat tangan setelah sholat, meributkan soal apa? Membaca Yasin pada malam Jumat. Yang ini sama sekali apa? Tidak pernah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebabkan pendidikan yang salah, membuat seorang menendang seorang imam yang sholat subuh membaca kunut. Antum bisa bayangkan bagaimana nih orang biadab seperti ini di tengah-tengah masyarakat yang kita anggap sudah apa? Sudah berpendidikan. Terdapat orang dan dia menganggap dirinya benar. Mungkin kelompok golongannya juga menganggap apa? Perbuatan dia benar. Jadi agama menjadi sulit karena pemahaman-pemahaman ya, yang tidak benar. Oleh karena itu kita mengeluhkan orang-orang yang dianggap sebagai ulama, padahal sebetulnya bukan ulama, bahkan mereka orang-orang yang sesat dan menyesatkan seperti yang Nabi gambarkan. Allah tidak mencabut ilmu ya, dari seseorang setelah dia belajar, tidak mencabut begitu, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama-ulama. Hingga akhirnya yang tertinggal adalah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka memberikan fatwa, mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan juga orang lain. Nah, pemahaman agama saat ini kalau kita perhatikan jauh dari tuntunan Quran, karena Quran hanya dibaca, dihafal dengan suara indah. Tempat-tempat tahfidz Quran begitu banyak, tapi tidak diresapi, dihayati. Begitu mereka bicara soal hukum, bicara soal wawasan agama, bukan dari Quran mereka mengambil. Mereka mengambil dari apa? Dari sumber-sumber pemahaman manusia yang bersifat dugaan dan simpang siur. Baik dari riwayat-riwayat hadis ya, yang belum diseleksi, begitu pula dari fikih-fikih ulama yang simpang siur dan saling bertentangan. Kemudian masing-masing berfanatik kepada kubu mereka dan kelompok mereka. Islam digantikan dengan madhab pada saat ini. Jadi madhab ini bukan jalan menuju Islam, tapi dijadikan sebagai tandingan Islam. Tokoh-tokoh madhab dijadikan sebagai tandingan dari Rasulullah SAW, bahkan lebih tinggi dari Rasul. Kalau Rasul hanya menyampaikan risalah Allah, kalau apa yang keluar dari keputusan mereka dianggap sakral. Ini kan berbahaya sekali kan? Jadi agama itu mudah, sampai Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru. Sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang takut. Wa yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya kami menggunting rambut sebelum ini, sebelum itu, kami melakukan ini, sebelum ini, bagaimana dalam masalah haji? Begitu mereka berifadah dari apa? Berifadah dari Arafat menuju ke Muna, mereka bertanya, sekian banyak pertanyaan, bagaimana kalau kami katakan melontar, tidak mampu untuk melontar pada saat zuhur, setelah asar, bagaimana kalau seandainya malam hari, bagaimana kalau seandainya subuh? Rasulullah if'alu wala haraj, jawab, lakukanlah tanpa ada kesempitan. Lalu Nabi membaca firman Allah, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tapi saksikan coba, belum lama di Saudi Arabia, ulama-ulama yaitu yang mengaku sebagai mutawi, berpakaian ulama keliling. Jangan melempar sebelum tergelincirnya matahari, jangan melempar sebelum tergelincirnya matahari. Ini merupakan bid'ah. Kita melempar setelah zawal. Akibatnya apa? Umat yang begitu membludak, jumlahnya lebih besar daripada masa Nabi kita Muhammad SAW, berdesak-desakan. Setelah tergelincirnya matahari, ya, akhirnya terjadi angka kematian yang luar biasa drastisnya. Karena apa? Karena fatwa yang tidak bijaksana. Yang dihadapi umat Islam pada saat ini bukan lagi 100.000, 200.000 orang. Jutaan orang berkumpul pada waktu yang sama. Seharusnya dibagi waktunya. Kalau Rasul tidak melakukan sebelum zawal pada saat itu, kondisi sekarang berbeda. Kalau kita mengambil pelajaran dari jawaban Rasul, lakukan tanpa ada kesempitan. Allah tidak menjadikan kesempitan pada agama kalian. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak dapat mabit di Muna karena harus menjaga ternak kami. Lakukan tanpa ada kesempitan. Ada lagi yang sakit, ada lagi yang menjaga ternak, ada lagi yang ini. Rasulullah izinkan untuk tidak mabit di Muna. Ini menunjukkan bahwa mabit bagi mereka-mereka yang tidak berhalangan. Betul tidak?
Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kesulitan dalam agama, pengamalannya, itu bukan datang dari Allah. Karena Allah dengan tegas mengatakan, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Seorang apabila dalam keadaan Allah haramkan baginya untuk minum minuman keras, Allah haramkan baginya untuk makan babi, tapi di saat dia lapar, terancam nyawanya, Allah bolehkan memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dirinya. Orang katakan di daerah dingin, dalam keadaan yang betul-betul ekstrim, dikhawatirkan darahnya membeku, tidak terdapat yang lain yang menggantikan apa yang diharapkan Allah, terdapat alkohol. Itu yang mampu untuk membuat darahnya yang terancam untuk membeku dapat mencair, karena alkohol baru membeku di bawah 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius di bawah 0 baru dia akan membeku. Tapi kalau air 0 derajat membeku kan? Kalau alkohol 200 derajat di bawah 0 baru akan membeku. Oleh karena itu orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, untuk menyelamatkan dirinya, bukan untuk membuat dia terbiasa dengan minuman, diberikan minuman, kecuali kalau ada yang lain. Kalau ada pengencer yang lain, ya, maka diberikan pengencer yang lain. Kalau tidak ada, yang ada katakan bawahnya alkohol atau hiparin, pengencer yang berasal dari babi, untuk menyelamatkan diri. Jangankan disuntikan, dimakan pun dibolehkan. Jadi Islam tidak pernah mempersulit pengikutnya, tapi yang mempersulit ulama-ulama yang sakit jiwa atau awam-awam yang demen sama agama yang sulit. Ada orang yang sakit jiwa, mang, yang condong kepada apa? Kepada hal-hal yang menyulitkan, dianggap semakin sulit semakin besar pahalanya. Padahal Nabi ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa waqtara aisarahuma. Kalau Nabi diberikan pilihan di antara dua hal, dia pilih yang gampang. Malam yakun haraman, kecuali kalau yang haram. Fa idza kana haraman kana ab'adan nasi anhu. Kalau sudah menyangkut yang haram, Nabi orang yang paling jauh dari yang haram. Tapi orang-orang kita sebagiannya suka yang sulit-sulit, yang berat-berat. Maka Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama pada dasarnya mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang mempersulit, memberatkan agama, kecuali pada akhirnya apa? Dia akan dikalahkan, akhirnya mental dari agama. Yang tadinya memberat-beratkan dirinya, sampai satu saat akhirnya dia meninggalkan agama sama sekali. Orang yang tadi memberat-beratkan agama, sholatnya juga dipersulit. Akibatnya apa? Meninggalkan sholat sama sekali. Jadi agama selalu hukum-hukumnya, aturannya disesuaikan dengan kemampuan manusia, tidak pernah bertujuan untuk memberatkan mereka atau mempersulit mereka. Agama itu nasihat. Adapun agama itu nasihat, subhanallah, ini merupakan ungkapan yang indah. Inna dina ad-dinu nasihat. Agama itu, qalu liman ya Rasulullah. Qalu liman. Pertama mengatakan lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Pertama disebutkan lillah, artinya semua yang kita lakukan dalam menyampaikan bimbingan petunjuk untuk Allah. Karena kalau kita sampaikan untuk melecehkan orang, menjatuhkan orang, atau untuk menonjolkan diri, itu bukan tujuan dari nasihat. Oleh karena itu, nasihat yang sebenarnya kita lakukan semata-mata karena Allah dengan penuh kecintaan untuk melakukan perbaikan bagi seseorang. Wali rasulihi. Wali rasulihi dengan sendirinya apa? Kita dengan mengikuti petunjuk Rasulnya. Kalau kita berdakwah, menyampaikan nasihat, betul-betul semata-mata karena Allah dengan meneladani Rasul, niscaya orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, tidak akan berpecah belah. Karena dakwah Rasul itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kebijaksanaan, tidak memojokkan orang, tidak menjatuhkan orang, bahkan tidak menjawab pelecehan orang. Kalau kita sebaliknya justru ulama, ustadz yang mengawali pelecehan terhadap orang lain. Betul tidak? Nabi berdakwah dengan penuh kesabaran hingga membuat orang yang tadinya membenci beliau berlomba-lomba untuk masuk ke dalam Islam. Nabi tidak memanfaatkan orang ya dengan jalan dakwah untuk kepentingan pribadi. Justru Nabi membawa solusi, membawa rahmat, kemudahan, kelapangan ya dan kesejahteraan bagi umatnya. Yang terjadi saat ini justru banyak orang yang mengambil manfaat dari agama, menimbulkan kesulitan, mencari keuntungan. Akhirnya dakwah bukan lagi mengajak kepada Allah, meneladani Rasul, tapi menjadi apa? Menjadi beban buat umat. Satu orang bilang, kami punya uang 30 juta, bisa gak mengundang Anda?
Dibilang tidak, manajemennya mengatakan 60 juta untuk mengundang Ustadz Fulan. Apakah ini dakwah dengan mengikuti Rasul? Kemudian waliyaimmatil muslimina wa ammatihim, ini berlaku untuk para pemimpin Islam dan awamnya juga. Pada saat pemimpin taat kepada Allah, kita fokusnya adalah Allah. Di saat taat pada Allah mengikuti Rasulnya, kita wajib mentaati mereka. Tapi di saat pemimpin salah, kita wajib menegur mereka sebagaimana imam sholat kalau lupa diingatkan di belakang. Wali ammatihim, dan untuk masyarakat umum. Jadi masing-masing sesuai dengan untuk Allah Ta'ala tujuannya, ya, kita menyampaikan amanat dan risalah Allah dengan meneladani Rasul. Kemudian para pemimpin Islam kita wajib taati selagi mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Selagi mereka salah, kita wajib mengingatkan, bukan berdiam. Kemudian untuk juga masyarakat umum, bagaimana kita saling mengingatkan sebagaimana firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tapi yang jelas, nasihat ini keluar dari hati yang betul-betul tulus semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, kemudian mentaati para pemimpin selagi mereka taat pada Allah dan Rasulnya, dan mengajak kita ke sana. Tapi selagi mereka salah, mereka lupa, mereka menyimpang, kewajiban kita untuk melurus mereka. Karena yang mengangkat mereka siapa? Kan kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap orang-orang yang kita angkat. Oleh karena itu seorang yang mengangkat dan menunjuk pemimpin yang dia tahu tidak layak, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan semua akibat buruk yang dilakukan, penyimpangan-penyimpangan, pengkhianatan, dia ikut mendapatkan andil dalam hal tersebut. Jadi artinya Allah memberdayakan seluruh umat agar betul-betul bekerja untuk Allah, berjalan di jalan Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Iwan Awad, semua pertanyaan yang masuk sudah terjawab. Silakan kalau Anda ingin bertanya kepada Ustaz Hussein, silakan layangkan pertanyaan Anda dan WA ke nomor 0811999720. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Anis dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.